Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen Meltwater Champions Chess Tour Oslo Esports Cup 2022 menunjukkan semakin matangnya permainan dari Grandmaster asal India, yaitu Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu. Dalam keseluruhan turnamen ronde kedua, Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu berhasil menang ya dengan skor 2,5 berbanding setengah dari Grandmaster top dunia berperingkat 10 besar dunia, yaitu Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan pertandingan round kedua match pertama di antara kedua pemain. Di sini Grandmaster Pragnananda Ramesh Babu yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov. Pion C4 mengarah ke dalam pembukaan gambit menteri dan dijawab oleh hitam dengan pion C6 yang membuat permainan berubah bentuk pembukaan dari pembukaan gambit menteri berubah menjadi pembukaan pertahanan Slav, kuda F3 dan kuda F6. Pion E3 dan gajah G4 memaku kuda putih yang sedang melindungi menteri. Pion ancam gajah dan gajah hitam tetap mempertahankan posisinya di petak diagonal H5 hingga D1. Kuda C3 dan pion E6, menteri B3 di sini semakin menambah kekuatan untuk penjagaan pion putih di petak C4 sembari mengancam pion hitam di petak B7. Dan hitam menjawab dengan menteri ke petak C7 untuk melindungi pion. Pion ancam gajah dan gajah mundur ke petak G6, lalu kuda E5. Kuda D7 mengajak pertukaran kuda dan kuda pukul gajah di petak G6, lalu pion pukul kuda di petak G6. Gajah G2 dan pion G5. Gajah D2 dan gajah E7. Rokade panjang oleh putih dan kuda B6. Pion pukul pion di petak D5, pion pukul pion di petak D5, dan karena menteri hitam berada di lajur yang sama dengan Raja Putih, ini cukup berbahaya, maka Raja Putih menghindar ke petak B1. Kuda C4, langkah dari hitam ini cukup penting untuk menguasai permainan, menguasai petak-petak penting dari pertahanan putih semisal petak B2 dan petak D2. Karena gajah putihnya diancam, maka gajah putih mundur ke petak C1, pion B5. Di sini sangat berbahaya kalau kuda pukul pion karena siap bagi hitam untuk melakukan langkah benteng ke petak B8 dan jelas hitam pasti akan terus menyerang ke pertahanan sayap menteri tempat di mana Raja Putih berada saat ini ya. Pion F4 mengajak pertukaran pion tapi hitam menolaknya. Hitam lebih memilih langkah pion ancam kuda. Kuda mundur ke petak E2 dan pion pukul pion di petak F4. Lalu kuda pukul pion di petak F4. Pion ancam kuda dan kuda D3. Pion A5 dan karena pion hitam ini cukup berbahaya, maka harus dibatasi oleh menteri putih dan menteri putih bermanuver ke petak A4 dengan tempo skak juga ya. Raja hitam pindah ke petak F8 dan pion H4. Seharusnya di sini hitam tinggal benteng pukul pion saja, tapi di sini hitam lebih memilih langkah kuda pukul pion yang membuat di sini putih justru unggul dalam permainan ya. Padahal sebelumnya jelas-jelas selama 21 langkah pertandingan berlangsung, hitam jauh lebih unggul secara posisi, namun karena kesalahan langkah ini, berbaliklah putih unggul secara posisi dengan plus 0,4. Pion pukul pion di petak G5 dan Raja G7.
pion G6 ini langkah pentingnya bagi putih. Putih sudah tahu pionnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, maka tujuan terbaik adalah untuk menghancurkan pertahanan sayap raja dari hitam, tempat raja hitam berada. Kuda pukul pion di petak E3 ini langkah blunder ya dari hitam yang membuat putih semakin unggul secara posisi. Pion pukul pion di petak F7 dan di sini Shakhriyar Mamedyarov terlalu bernafsu dengan kuda pukul gajah di petak G2. Sebenarnya langkah ini membuat hitam semakin kesulitan karena rajanya sudah terbuka, tidak ada pertahanan dan buah-buah putih sudah siap untuk menyerang ke pertahanan hitam. Dan kalau semakin salah-salah langkah terus, maka skakmat sudah hampir pasti didapat oleh pemain putih, tidak mencapai 10 langkah ke depan. Bisa lebih cepat kalau hitam melakukan kesalahan-kesalahan ya. Benteng ke petak G1 ancam dua kuda hitam dan mengancam raja hitam juga secara tidak langsung. Lalu benteng ke petak H2. Maka di sini putih menjawab dengan gajah ancam benteng. Ini langkah penting juga untuk membuat pertahanan dari hitam semakin kocar-kacir. Kuda pukul gajah di petak F4 dan benteng pukul kuda di petak G4 skak. Kuda menutup di petak G6 dan kuda E5. Pion B3 dan menteri pukul pion di petak B3. Lalu benteng ancam menteri. Benteng pukul kuda skak. Raja pindah ke petak H7 dan coba teman-teman tebak satu langkah terakhir apa yang dapat dilakukan oleh Grandmaster Pragnananda Ramesbabu untuk membuat Shakhriyar Mamedyarov menyerah. Langkah itu adalah dengan langkah benteng ke petak G2. Ini sebenarnya cukup aneh ya. Putih jelas-jelas kalah segalanya kalau secara materi. Tapi ternyata cukup dengan langkah benteng ke petak G2 saja, maka hitam memutuskan untuk menyerah. Coba teman-teman kita telah satu-satu ya. Misalkan di sini hitam melakukan langkah benteng pukul menteri, maka di sini putih akan menjawab dengan benteng pukul benteng skak. Kita lihat raja hitam cuma bisa pindah ke petak G7, maka di sini putih akan menjawab dengan benteng skak di petak G1. Raja hanya bisa ke dua tempat. Di sini mau kemana nih? Misalkan kalau ke sini maka tinggal benteng skakmat.